Halo teman-teman, di PPT kali ini kami akan menjelaskan materi-materi yang ada di pembelajaran APHP dan anggota kelompok kami yaitu Angelina Junita, Imadatul Islamiyah, Diana Nuriyah, dan Revalina Ayulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Internet of Things juga disingkat dengan IoT atau IoT. IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi tanpa campur tangan manusia. Cara kerjanya melibatkan sensor koneksi jaringan dan sistem pemrosesan data untuk mengumpulkan, mengirim, dan menganalisis informasi guna memberikan respon yang sesuai. IoT juga dianggap penting karena mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan hidup. Berikutnya yaitu cara kerja IoT. IoT menghubungkan perangkat satu sama lain melalui jaringan komunikasi, baik itu Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau teknologi seluler. Perangkat-perangkat ini mengirimkan data melalui jaringan ini ke pusat pengolahan data. Pusat pengolahan data kemudian memproses data dan mengirimkan instruksi ke perangkat jika diperlukan sensor. Sensor berperan sebagai pengumpul data dari lingkungan sekitar mereka untuk mendeteksi bagaimana parameter fisik atau kimia seperti suhu oleh sensor. Kemudian dikirim ke sistem pengolahan data. Sementara itu, aktuator adalah perangkat yang melakukan tindakan yang berdasarkan interaksi dari sistem pengolahan data mereka. Mereka dapat mengontrol perangkat lain seperti menyalakan atau mematikan lampu, membuka atau menutup pintu, atau mengontrol kecepatan motor. Nanoteknologi adalah bidang ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan manipulasi pada skala nanometer, yaitu atau 1-100 nanometer. Terdapat konsep self-cleaning, yaitu untuk membersihkan diri sendiri dari kotoran dan noda. Nanomedicine adalah penerapan nanoteknologi dalam bidang medis untuk didiagnosis pengobatan dan pencegahan penyakit. Pembuatan nanomaterial, nanopartikel, yaitu berhubungan dengan beberapa mekanisme nanopartikel yang dapat secara langsung berinteraksi dengan sel-sel mikroba. Tantangan dalam penerapan nanoteknologi di dunia industri yaitu ialah biaya produksi yang tinggi, skalabilitas produksi, karakteristik dan kontrol kualitas, dan lain-lainnya. Aplikasi nanoteknologi, contoh penggunaannya dalam industri tekstil adalah yaitu yang pertama terdapat ingredient, yang kedua terdapat mikro, yang ketiga terdapat senyawa bioaktif, dan yang terakhir yaitu terdapat adiktif pangan. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat obatan yang lebih efektif dan efisien. Dampak nanoteknologi dalam lingkungan yaitu nanoteknologi memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi berbagai masalah lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang otomatisasi. Otomatisasi dalam industri adalah penggunaan teknologi untuk menggantikan atau mempercepat proses manual dalam produksi, pengolahan, dan pengawasan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk, serta mengurangi biaya dan risiko kesalahan manusia. Berikut adalah contoh penerapan otomatisasi di bidang agribisnis dan di bidang bakteri. Contoh penerapan otomatisasi di bidang agribisnis yaitu yang pertama sistem irigasi otomatis, yang kedua yaitu pemantauan kondisi tanaman, yang terakhir yaitu sistem pengolahan hasil panen. Berikut adalah contoh penerapan otomatisasi di bidang bakteri. Yang pertama yaitu sistem pengolahan adonan, yang kedua sistem pengovenan otomatis, yang ketiga yaitu sistem pengemasan otomatis. Pengertian otomatisasi. Otomatisasi adalah penggunaan teknologi untuk menggantikan atau mempercepat proses manual dalam berbagai bidang, seperti industri bisnis dan lain-lain. Otomatisasi menggunakan sistem komputer, robot, dan perangkat lain untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Dampak positif dari otomatisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dalam dunia usaha adalah
Otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dalam dunia usaha dengan cara mengurangi biaya, meningkatkan akurasi, dan mempercepat produksi. Digitalisasi adalah proses pengubahan data, informasi, atau proses bisnis dari bentuk analog, monolog menjadi bentuk digital. Sedangkan otomatisasi sendiri adalah proses penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas sebelumnya yang dilakukan secara manual. Transformasi sendiri yaitu menciptakan nilai baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan yang terakhir, internet berperan penting dalam mendukung digitalisasi dengan menghubungkan media elektronik dan memfasilitasi pertukaran informasi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, dan bagian dari organisme hidup atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Beberapa mikroorganisme yang berperan seperti contohnya bakteri, virus, dan jamur meliputi Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, serta Lactobacillus bulgaricus. Macam-macam bioteknologi ada dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Contoh dari hasil bioteknologi konvensional yaitu tape dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetik sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenetik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon antibiotik, dan vaksin. Dampak positif bioteknologi yaitu dapat meningkatkan tampilan buah dan sayur. Dampak negatif dalam bioteknologi yaitu penggunaan benih bioteknologi dapat mengakibatkan hilangnya keragaman genetik tanaman. Itu saja materi dari rangkuman kami. Terima kasih telah menonton video ini.